Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memelihara kita dan menjaga kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, dan juga masih menganugerahkan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus orang yang telah melaksanakan perintah dari Allah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, sehingga umat manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dan bisa mengetahui jalan yang diridhoi oleh Allah dan sekaligus menghindari jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita lanjutkan petuah-petuah atau nasihat-nasihat para ulama, ya, tentang bagaimana seorang harus beradab atau melaksanakan adab-adab ketika belajar Al-Quran, ya, dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kita sudah baca nasihat dari Al-Imam Al-Qushairi. Ya. Selanjutnya tentang adab yang pertama bagi seorang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yaitu apa? An yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala. Bahwa aktivitas belajar dan mengajar kita harus senantiasa dimaksudkan, diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Nasihat selanjutnya, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fil zahiri wal batini. Ya. Berkata Hudzaifah al-Mar'ashi. Ya, siapa ini Hudzaifah al-Mar'ashi? Ya, disebutkan dalam tarjamah beliau. Nama beliau adalah Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Afwan. Namanya adalah Hudzaifah bin Qatadah.
Hudzaifah bin Qatadah. Beliau sahiba Sufyan Ats-Tsauri wa rawa anhu. Jadi Hudzaifah al-Mar'ashi namanya adalah Hudzaifah bin Qatadah. Beliau sahib dari Sufyan Ats-Tsauri. Sahib ini artinya murid. Ya. Murid dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri adalah seorang tabi'in. Ya. Dan beliau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fil zahiri wal batin. Ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi. Kesamaan perbuatan hamba. Fil zahiri wal batin. Dalam zahir dan batinnya. Ini definisi simpel dari beliau tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah kesamaan perbuatan. Kesamaan fi'al. Artinya antara hati dan zahir, hati itu adalah batin. Batin dan zahir kita seiring dan sejalan. Ya. Seiring dan sejalan. Atau bahasa lainnya, seia sekata. Ya, seia sekata. Jadi hati, lisan misalnya, mengucapkan ibadah kepada Allah, hati juga berharap dan ikut beribadah kepada Allah, dan begitu pula perbuatan. Ya, makanya kita sebutkan pekan lalu itu, ikhlas itu identik dengan iman. Ya, makanya Quran surah Qul Huwallahu Ahad disebut dengan surah Al-Ikhlas. Ya, walaupun tidak ada kata ikhlasnya di situ dalam ayat itu. Kenapa disebut suratul Ikhlas? Karena di situ menggambarkan adanya kesamaan antara batin dan zahir. Antara hati, lisan, dan perbuatan. Dan itulah definisi iman. Ya. Definisi iman itu adalah at-tasdiqu bil jinan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Ini definisi iman yang sempurna, kata para ulama, adalah pertama, at-tasdiqu bil jinan. Mentasdiq, meyakini, membenarkan dengan jinan, dengan batin. Kemudian al-iqrar, pengakuan, sumpah dengan lisan dalam bentuk syahadat. Kemudian al-amalu bil arkan, mengamalkan dengan arkan. Arkan itu artinya anggota tubuh. Jamak dari kata ruknun. Ruknun. Ya, rukun itu bisa berarti sudut, ya, bisa berarti rukun Islam. Ya. Nah, bisa berarti anggota tubuh. Ya. Karena anggota tubuh kita ini rukun semua ini. Ya, karena kalau tidak ada salah satu berarti tidak sempurna tubuh kita. Maka disebut arkan. Ya. Jadi itu definisi iman. Dan definisi iman yang disebutkan oleh para ulama ternyata oleh Imam Hudzaifah al-Mar'ashi juga digunakan untuk mendefinisikan ikhlas. Ya. Di mana beliau mengatakan istiwa'ul af'al. Kesamaan, kesesuaian, ya, daripada perbuatan manusia. Ya, perbuatan batin dan perbuatan lahiriahnya. Perbuatan lahiriah dalam bentuk lisan dan perbuatan tubuh, anggota tubuh itu lahiriah. Nah, kalau lisan,
batin itu tadi, ya, perbuatan hati. Makanya para ulama mengatakan hati kita itu ada perbuatannya, ya. Maka dijabarkan lagi oleh para ulama tentang iman itu adalah qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Ya. Jadi definisi iman yang tadi kita sebutkan 3, ya, yaitu mentasdik dengan jinan, mengikrar dengan lisan, beramal dengan arkan. Itu didefinisikan, dijabarkan lagi dengan 4 faktor. Pertama, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan lisan. Kemudian amalul qalbi wa amalul jawarih. Amalan hati sama dengan amalan anggota tubuh. Ya. Jadi hati itu punya qaul dan punya amal. Ya. Hati atau batin kita itu punya perkataan dan punya perbuatan. Ya. Perkataannya apa? At-tasdiq itu masuk perkataan. Tasdiq, meyakini. Ya. Meyakini, mempercayai, membenarkan. Itu dikategorikan perkataan hati. Ya. Nah, kalau perbuatannya apa? Perbuatannya diantaranya adalah tawakal, ya. Bergantung hanya kepada Allah. Kemudian beristi'anah hanya kepada Allah, ya. Minta tolong hanya kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu bagian dari perbuatan hati. Jadi hati punya perbuatan atau qalbu, ya. Lebih pasnya kita sebutkan qalbu. Qalbu kita itu dia punya perkataan dan juga punya perbuatan. Ya, perbuatan qalbu diantaranya adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah. Al-khauf, ya, takut kepada Allah. Ar-raja, berharap kepada Allah. Ya, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah. Ya. Al-inqiyad, ya, menerima dan patuh kepada perintah Allah. Itu perbuatan hati. Ya. Nah, perbuatan hati ini harus sesuai dengan perbuatan anggota tubuh. Makanya disebutkan amalul qalbi wa amalul jawarih. Perbuatan kalbu dan perbuatan anggota tubuh. Maka amal jawarih kita harus sesuai dengan amal hati, ya, amal qalbu. Ya, kalau qalbu kita bertawakal kepada Allah, maka jawarih kita juga harus bertawakal kepada Allah. Ya, qalbu kita berharap kepada Allah, jawarih kita juga demikian. Maka harus sesuai. Nah, itu disebutkan istiwa. Ya, kata beliau, istiwa adalah kesamaan. Ya. Nah, begitu juga perkataan hati, ketika hati itu meyakini, ya, kemudian mentasdiq, maka lisan juga harus ikut mentasdiq dalam bentuk ikrar, ya, dalam bentuk ucapan-ucapan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan iman, dan iman itu adalah ikhlas. Ya, jadi kata iman dan ikhlas itu sangat identik. Ya. Istiwa'u af'alil abdi, kata beliau, fil zahir wal batin. Jadi ikhlas itu adalah kesamaan antara perbuatan dan perkataan batin dengan perkataan dan perbuatan zahir. Ya. Jadi yang zahir itu 2, perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Yang batin juga 2, perkataan hati dan perbuatan hati. Perkataan qalbu dan perbuatan qalbu. Jadi 2 zahir, 2 batin. Ini 4 faktor ini, ya, dia harus sesuai. Ya, dia harus sejalan seiring. Ya. Tidak boleh satu ke selatan, satu ke utara. Ya. Makanya kalau dia berbeda, nah itulah yang disebut nifaq.
Ya. Kalau dia berbeda antara lisan dan qalbu, antara lahiriah dan batiniahnya berbeda, nah itu yang disebut dengan nifaq. Dan nifaq itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, ya, wa ma hum bimu'minin. Ya. Di antara manusia. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil, apa ayatnya? Wa minan nasi man yaqulu wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya. Jadi di antara manusia, ya, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ya. Kenapa mereka tidak beriman? Karena tidak sesuai antara lahiriahnya dan batiniahnya. Ya. Lisannya mengatakan kami beriman, tapi batinnya tidak. Ya, maka tidak sesuai ini. Ya, la yastawi. Maka kalau dia tidak sesuai, berarti dia tidak ikhlas. Ya, ketika mengucapkan itu tidak ikhlas. Ya, karena tidak sesuai antara lahiriah dan batiniahnya. Maka oleh Allah dikatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Ya, tidak beriman hanya tidak ikhlas. Ada motivasi lain yang mereka ingin dapatkan, ya, ketika mengucapkan kami beriman itu. Dan apa motivasinya? Disebutkan dalam ayat setelahnya itu kan. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Nah, itu karakter orang tidak ikhlas. Ya. Karakter orang munafik. Ya. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan lagi karakter orang munafik itu idza haddatsa kadzdzaba. Ya. Kalau dia berkata-kata dia berdusta. Artinya tidak sama antara ucapannya dan batinnya itu. Makanya disebut dusta. Ya, karena tidak sama. Batinnya lain, lahiriahnya lain. Disebut dusta. Ya. Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Dan orang munafik itu tidak ada yang ikhlas. Ya. Tidak ada yang ikhlas. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, juga disebutkan bahwa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Ya. Mereka kalau sholat, mereka itu berdiri dengan kusala, berdiri dengan tidak sepenuh hati. Berdirinya tidak tulus. Tidak tulus berdirinya. Nah, itu tidak ikhlas namanya. Ya. Nah, itu karakter orang munafik. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa munafik itu ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Ya. Munafik secara i'tiqad, ada munafik secara amal. Ya. Ayatul munafiqi thalathun itu munafik secara amal. Ya. Amaliyahnya amaliyah orang munafik. Ya. Tapi kalau i'tiqad, ya, nifaq i'tiqadi itu yang disebut dalam ayat itu. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, itu nifaq i'tiqadi. Jadi akidahnya atau keyakinannya memang tidak kepada Allah. Ya. Tapi dia menampakkan bahwa dia pura-pura beriman karena dia menjaga keselamatannya. Ya, ingin menjaga keselamatannya. Jadi ada keuntungan dunia yang dia harapkan. Ya. Maka kalau orang nifaq i'tiqadi itu ya bisa membuat orang keluar dari agama. Ya. Kalau nifaq amal tidak. Ya. Nifaq amali itu tidak membuat orang keluar dari agama. Tapi dia melakukan dosa. Ya. Berdosa besar. Ya. Walaupun masih dalam lingkaran Islam. Ya, tapi kalau nifaq i'tiqadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, dia sudah dikategorikan, ya, keluar dari Islam. Ya. Karena itu Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu nifaq i'tiqadi.
Orang yang munafik dan nifaknya itu nifak tentang i'tiqad. Bukan sekedar amaliyahnya. Bukan sekedar prakteknya, tapi i'tiqadnya memang seperti itu. Maka dia diancam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini nasihat yang pertama. Jadi kalau kita ingin ikhlas, terutama ketika kita belajar Al-Quran, maka kita harus senantiasa menyamakan antara lahiriah kita dan batiniah kita. Ya, jadi ketika mulut kita membaca ayat Al-Quran, ya, ketika mulut kita membaca ayat Al-Quran, maka hati juga harus, qalbu kita juga harus ada, harus hadir. Ya, harus hadir qalbu kita. Tidak bisa hanya mulut saja yang membaca. Makanya kita dianjurkan membaca terjemahannya. Kalau kita belum bisa mengartikan atau belum bisa mengartikan langsung dalam bahasa Arab, bagi kita dianjurkan membaca terjemahannya. Ya, kenapa? Karena untuk membantu, ya, supaya hati dan lisan itu jadi sesuai. Ya, terutama ayat-ayat yang wajib kita baca ketika sholat. Ya. Atau terutama bacaan-bacaan sholat. Nah, kita usahakan ketahui artinya. Ya, supaya nanti ketika mulut kita mengucapkan, kalbu kita juga bisa ikut hadir bersama-sama dengan lisan. Ya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, hati kita juga hadir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca doa iftitah, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Hati kita juga hadir. Ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahan. Ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi hati kita ketika kita ucapkan itu doa, hati kita ikut. Ya, ikut meresapi doanya. Ya. Sehingga ketika hati ikut meresapi, insya Allah, anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan. Ya. Ikut bergetar. Ya, ikut bergetar. Bahkan kalau orang yang sangat meresapi doanya itu bisa jadi merinding dia punya dia punya bulu-bulu. Ya, bisa merinding karena dia merasakan itu getaran agungnya itu doa itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya, hati mengatakan, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Ya. Jadi kita bermohon kepada Allah, kalau kita punya kesalahan, tolong jauhkan ya Allah, dihapuskan ya Allah. Itu permohonan. Ya. Dihapuskan ya Allah. Jauhkan seperti, dan kalau saya belum melakukan kesalahan itu, tolong kasih jauh juga. Ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang belum kita lakukan. Ya. Jadi kesalahan yang sudah kita lakukan, kita minta tolong dijauhkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan yang belum kita lakukan, kita mohon kepada Allah supaya jauh itu kesalahan dan kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, begitu juga ketika kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hati kita ikut mencerna ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah salatnya khusyuk. Karena hati ikut mencerna, pikiran juga ikut mencerna. Mengakui bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Maha Rahman, Maha Rahim Allah. Allah Maha Rahman. Dia kasih kita apa yang kita inginkan. Ya. Apa yang kita inginkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sehat, dikasih sehat. Kita ingin makanan, dikasih makanan. Kita ingin minum, dikasih minum. Kita ingin pakaian, dikasih pakaian. Ya. Kita ingin sukses, dikasih kesuksesan. Kita ingin ilmu, dikasih ilmu.
Maha pengasih, Allah maha pengasih. Dan maha penyayang bagi orang beriman. Dan Allah mengasihi bukan sekedar mengasihi, ya, tetapi dia memberi sekaligus menyayangi. Ya, jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita merasa beruntung jadi orang beriman. Ya, kita merasa beruntung. Dari sekian jumlah makhluk manusia di dunia ini, saya salah satu orang yang diberikan oleh Allah petunjuk untuk beriman kepadanya. Ya. Nah itu kalau kita sesuaikan antara mulut dan kalbu, itu akan membangkitkan nuansa yang sangat khusyuk. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat itu beliau merasakan ketenangan dan kenyamanan. Ya. Nah kalau kita beda, kalau kita sholat, ingin cepat selesai, ya, karena masih ada pekerjaan sana, ya. Tugas belum selesai. Jadi sholat itu kesana kemari kita punya otak. Ya. Bahkan disebutkan oleh salah seorang guru kami, kadang-kadang kalau kita sholat itu kita bisa bangun rumah 1 biji. Ya. Mulai Allahu Akbar, pondasi 5x10, berapa kamar? Nah, DP tembok nanti, DP kamar, sampai atap begini, DP model, sampai cat begini. Begitu Assalamualaikum, hilang DP rumah. Ya. Nah itu. Kenapa? Karena kita tidak meresapi itu bacaan-bacaan. Ya. Kita bertakbir, ruku, Allahu Akbar. Kalau kita resapi itu gerakan, Masya Allah. Ya. Dari berdiri kita, berdiri begini, tegak. Ya. Karena berdiri tegak itu kan simbol orang angkuh. Ya. Begitu kita menundukkan kita punya badan, ya Allah, ya, saya ruku kepadamu ya Allah. Ya. Begitu kita sujud lagi, ya Allah, saya sujud. Kita seperti kecil. Ya. Jangankan dibandingkan Allah, dibandingkan alam semesta, kita kecil. Ya. Kecil, apalagi dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu akan bisa menambah suasana kekhusyuan. Nah, makanya disebutkan di sini oleh beliau istiwaul af'al adz-dzahir wal batin. Nah, ini harus kita usahakan. Dan ini perlu latihan yang memang tidak mudah, ya. Latihannya harus lama. Ya. Semakin lama kita latihan, ya, salah satu bentuk latihannya dengan belajar. Makanya itu diperintahkan kita belajar. Ya, supaya semakin banyak yang kita tahu, semakin bisa kita mencerna apa yang kita ucapkan terutama ketika kita beribadah. Ya. Ketika kita beribadah, kita tahu ayat yang saya baca artinya ini, ya. Doa yang saya baca artinya ini, ya. Sehingga ketika kita mempraktekkan dengan anggota tubuh kita itu, semuanya ikut. Ya. Lahiriahnya, batiniyahnya. Mulutnya, kalbunya, akalnya, ya. Dan juga rasa dalam tubuh kita itu bergetarnya itu. Ya. Getaran dalam tubuh kita itu ada. Ya. Dan di situ kita akan mendapatkan rahasia-rahasia penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi semakin bagus ilmu, maka semakin baik penghambaan kita kepada Allah. Maka diawali dengan niat yang ikhlas. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, nasihat dari seorang ulama yang namanya yang dikenal dengan Dhinnun, ya, atau Dhunnun al-Misri. Wa an Dhinnun rahimahullahu ta'ala. Ya. Berkata Dhunnun. Ya, Dhunnun ini yang namanya tadi kita sebutkan, Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Ya. Namanya Thauban bin Ibrahim, lahir tahun 179, wafat tahun 245. Ya, ini salah seorang ulama yang dikenal juga sebagai ahli tasawuf. Ya.
Nasihat-nasihatnya menyentuh hati. Beliau adalah muridnya Imam Malik. Ya. Beliau rawa an Malik ibni Anas, wal Laits ibni Sa'ad, wa Abdullah ibni Luhai'ah. Ya, jadi beliau berguru kepada 3 orang imam besar pada zamannya, yaitu Imam Malik, Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Abdullah bin Luhai'ah. Disebut dengan Dhunnun Al-Misri. Namanya Abul Fayd Thauban bin Ibrahim. Apa kata beliau? Qala thalathun min alamatil ikhlas. Ya. Ada 3 tanda keikhlasan. 3 ciri keikhlasan. Kemudian beliau mengatakan, pertama, istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal 'ammah. Ya, istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal 'ammah. Ya. Adanya kesamaan antara pujian dan celaan dari orang umum. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu tidak dipuji terus. Artinya dia tidak makan puji. Ya. Tapi juga tidak dicela selamanya. Jadi orang ikhlas itu kadang dicela, kadang dipuji. Itu ujian. Ya. Nanti kalau ketika mendapatkan pujian, dia tidak terbang. Ya. Dan ketika dia cela, dia tidak runtuh. Ya. Itu ikhlas itu orangnya. Ya. Jadi sama bagi dia, dipuji atau tidak, dia tetap seperti itu orangnya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ikhlas. Jadi sama saja. Pujian tidak berpengaruh besar atau tidak menambah kualitas ibadahnya. Ya. Dan celaan juga tidak mengurangi kualitas ibadahnya. Nah, itu tanda-tanda orang ikhlas. Jadi dia beramal memang karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Ya, jadi dia sama saja, mau dipuji atau tidak, bagi dia sama. Itu disebutkan istiwa'ul madhi wadh-dham. Jadi kalau orang ikhlas itu tidak berpengaruh kepada dirinya itu pujian dan juga celaan. Pujian tidak membuat dia merasa bangga, ya. Dan celaan tidak membuat dia merasa minder. Dia tetap beramal. Ya, contoh konkretnya seperti apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu. Ya. Ya, setelah perang melawan orang-orang Romawi, ya, oleh Umar bin Khattab, dia diganti langsung, ya, oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, diganti dia sebagai panglima perang tertinggi, ya, komandan tertinggi. Ya. Dan dia tidak mutung, tidak kecewa, tidak apalagi marah, tidak. Ya. Ketika sudah mendapatkan surat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa kamu diganti dengan Abu Ubaidah, dia serahkan pasukannya kepada Abu Ubaidah. Ya. Dan setelah itu dia jadi prajurit di belakangnya Abu Ubaidah. Nah, itu ciri orang ikhlas. Maka ditanya dia sama bekas anak buahnya. Ya. Dia bilang, ya Panglima, kenapa Anda ini dipecat atau diganti, tapi tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jadi prajurit biasa? Maka dia jawab, saya berjuang bukan karena Umar. Ya. Saya berjuang ini di jalan Allah, memang karena Allah, bukan karena Umar bin Khattab. Jadi tidak ada bedanya katanya, posisi saya sebagai panglima ataupun sebagai prajurit biasa, sama saja. Ya. Justru kalau jadi panglima, tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Nah, kalau jadi prajurit kan fokus untuk mendapatkan kesyahidan. Ya, walaupun Khalid bin Walid disebutkan beliau wafat tidak di medan perang. Tapi beliau fokus untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi menunjukkan bahwa sama saja bagi beliau apakah dia ditunjuk sebagai panglima ataukah tidak, tetap berjuang. Ya, tidak ada alasan mau kecewa. Ya, apalagi sampai mutung.
Apalagi merasa, saya punya usaha tidak dihargai. Ya. Saya menang perang melawan orang Romawi, ya. Ternyata saya diganti. Tidak diberikan penghargaan, malah diganti. Khalid tidak. Dia tetap berjuang. Itu contoh orang yang ikhlas. Jadi antara madah dan dzam, ya, antara pujian dan celaan itu tidak berpengaruh sama dia. Ya. Tidak berpengaruh. Nah, ini ciri ikhlas yang pertama, kata Dhunnun. Istiwa'ul madah wa dzammi minal ammah. Jadi sama saja nilainya antara pujian dan celaan dari orang lain. Artinya tidak berpengaruh itu pujian, tidak berpengaruh juga celaan. Ya. Pujian tidak membuat dia merasa bangga dan terbang, seolah-olah menjadi orang yang paling baik. Ya. Tapi ketika dicela, dia tidak jatuh. Ya. Dia tidak jatuh, dia tidak merasa terhina. Ya. Yang penting dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri keikhlasan kata beliau, nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Ya. Nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Ya. Lupa melihat amalan dalam amalan-amalannya. Ya. Dia lupakan dia punya kebaikan kepada orang. Ya, maksudnya. Jadi dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya, tidak ada yang dia ungkit-ungkit. Ya, tidak ada yang dia ungkit-ungkit. Tidak ada yang dia sebut-sebut. Ya, dia lupakan. Ya, orang ikhlas itu, apa yang sudah kerjakan lalu sudah selesai. Ya. Dia lupakan jasanya kepada orang lain. Dia tidak ungkit-ungkit lagi. Ya. Seperti kalau dia bersedekah, ya. Dia tidak sebutkan lagi sedekah-sedekahnya itu. Seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sedekah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan al-man. Ya. Man itu apa? Menyebut-nyebut. Ya. Saya dulu sedekah sama ini, saya dulu ikut bangun ini, ikut bangun sana. Ya. Itu masjid yang bagus dulu itu alhamdulillah saya juga ada andil di situ. Ya. Itu batunya semua dari saya itu yang belikan. Ya. Nah itu kata-kata seperti itu namanya man. Itu anaknya itu orang dulu saya yang sekolahkan dulu itu. Ya. Sekarang sudah jadi sarjana dia. Alhamdulillah saya yang ke sekolah. Itu namanya man. Ya. Dia sebut-sebut kebaikan. Nah itu kata Allah. Bisa jadi batal itu pahala sedekah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni. Ya. Makanya hati-hati ketika kita bersedekah kemudian kita sebut. Ya, ini kata beliau yang bagus yang ikhlas itu apa? Nisyan ru'yatil amal. Ya. Dia lupa kalau dia pernah bersedekah. Ya. Lupa betulan, bukan pura-pura lupa. Ya. Ada juga orang yang pura-pura lupa. Ustadz, dulu Ustadz yang ajar saya ini. Siapa ya? Jangan pura-pura lupa Ustadz. Oh iya saya pernah ajar ente. Ya betul-betul saya ingat-ingat. Padahal dia ingat terus. Ya. Tapi pura-pura dia lupa. Atau Pak dulu. Pak yang kasih saya biaya kuliah. Pak tidak lupa, tidak ingat. Ya. Pak dulu pernah transfer sama saya uang 10 juta. Saya so lupa itu karena so lama. Siapa ya? Ya. Pura-pura lupa dia. Padahal di dalam hati, dia ingat. Dia ingat siapa sedekah ini orang. Itu namanya, insyaallah. Itu namanya alman. Nah makanya kata beliau nisyan. Orang ikhlas itu dia lupa. Pokoknya dia lupa betul. Ya. Dia tidak ingat. Dia tidak ingat lagi kepada siapa dia menolong, kepada siapa dia membantu, kepada siapa dia berderma, pokoknya dia tidak ingat. Nah ini kata Dhunnun karakteristik orang ikhlas yang kedua. Ya. Kalau guru saya dulu mengatakan ciri orang ikhlas itu bagaimana ikhlas itu? Ya. Seperti kita buang air katanya. Ya.
Seperti kita buang air. Kalau sudah tak buang, tiada yang ingat. Ya. Apakah kita pernah kita ingat? Pokoknya lupa. Begitu tak buang dari perut, sudah selesai. Ya. Tidak ada yang ingat-ingat. Tidak ada tabayang itu. Sampai kotoran tadi macam ini. Begini-begini. Tidak. Lupa. Pokoknya bahkan tidak mau diingat. Ya. Karena kalau diingat jadi jijik. Ya kan? Kalau diingat jadi jijik. Nah, itu beliau bilang. Itu kalau karakteristik orang ikhlas itu, dia lupa dia punya kebaikan. Ya. Sebagaimana orang yang ketika buang air dia sudah lupa. Begitu terbuang dia punya kotoran, dia sudah lupa. Nah ini menurut Dhunnun juga mirip. Nisyan. Ya, nisyanu ru'yatil amal. Ya, dia lupa untuk melihat kembali amal-amalnya. Dia tidak hitung apa itu. Pokoknya dia lupa. Ya. Kemudian karakteristik yang ketiga kata beliau dari orang ikhlas adalah iqtida'u thawabil amal fil akhirah. Ya, iqtida'u thawabil amali fil akhirah. Ya. Yang diharapkan dari amalnya adalah akhirat saja. Ya. Jadi dia sudah tidak pandang dunia. Ya. Yang dia pandang semoga itu ibadah-ibadah, sedekah, pemberian, apa semua. Semoga bermanfaat untuk kita di akhirat. Itu yang diharapkan. Makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya. Selalu berdoa begitu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya, terimalah puasa kami. Terimalah qiyam kami. Ya, terimalah ya Allah. Jadi yang kita harapkan itu hanyalah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut dengan iqtida' thawabil amal fil akhirah. Jadi keinginan, motivasi, tujuan beribadahnya semoga diterima oleh Allah. Ya Allah, terima ya. Ya. Makanya doa Rasulullah SAW memberikan kepada kita ajaran bahwa ketika kita beribadah, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah. Ya, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ridho dan diterimanya amal kita oleh Allah, itulah yang paling penting. Ya, yang paling penting itu. Ya, tidak penting pujian orang, tidak penting penghargaan orang. Ya, tidak penting gelar-gelar di dunia. Ya, dan sebenarnya tidak penting. Yang paling penting ketika kita beribadah adalah iqtida' thawabil amal fil akhir. Yang paling penting bagi kita adalah amal itu bisa diterima oleh Allah dan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Itu disebut dengan ridha Allah yang menjadi tujuan. Ya, dalam belajar juga demikian. Ya. Belajar Al-Quran apalagi. Apa yang kita inginkan dari belajar Al-Quran bukan ingin disebut sebagai qari, ya, bukan ingin disebut sebagai hafidh, ya. Bukan ingin disebut sebagai apa, ya. Yang kita ingin belajar dari Al-Quran ya karena kita ingin mendapatkan ridha Allah. Ya, karena belajar Al-Quran itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar Al-Quran itu perintah Allah. Maka kita ketika mempelajari Al-Quran, kita minta kepada Allah supaya apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi. Ya. Nah, itu yang bermanfaat untuk kita. Maka orang yang tujuannya belajar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti yang pelajarannya sedikit ataupun banyak bermanfaat untuk hidupnya. Apakah dia bisa menghafal sampai 30 juz ataukah tidak? Pasti bermanfaat. Bahkan mungkin cuma dia hafal satu surah saja, pasti bermanfaat. Karena tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya ridha Allah. Jadi berapapun yang dia dapat. Ya, makanya kita harus memperbaiki niat juga. Ya, ketika kita mulai belajar Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an, pertama-tama yang kita niatkan, kita ingin cari ridha Allah. Ya. Bukan ingin dikatakan,
ini hafidz 10 juz ini hafidz 20 juz, ini hafidz 30 juz. Bukan itu yang menjadi tujuan. Ya. Itu bukan jadi tujuan. Tujuan kita dengan belajar Al-Quran, kita ingin mendapatkan ridha Allah. Nanti kalau Allah ridhoi, maka Allah kasih mudah semua urusan. Ya. Allah kasih mudah semua urusan. Orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah apa dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka belajar Al-Quran bagian dari ketakwaan. Ya. Maka ketika kita belajar ataupun mengajar Al-Quran, kita niatnya ingin bertakwa kepada Allah. Ya. Ingin bertakwa kepada Allah. Nah, kalau ingin bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang kasih jalan. Kalau ada kesulitan, nanti Allah yang kasih mudah. Ya. Kalau ada rasa berat, nanti Allah yang kasih ringan. Ya. Kalau ada yang susah, nanti Allah yang kasih gampang. Ya. Karena Allah sudah janjikan semua itu. Ya. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qamar, apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan ini. Al-Quran ini kami memudahkan. Kami kasih mudah, kata Allah. Jadi sudah disebutkan oleh Allah bahwa dimudahkan oleh Allah. Ya. Cuma bagaimana caranya supaya Al-Quran itu mudah bagi kita? Ya. Nah, poin penting pertamanya ini. Ya. Poin penting pertamanya supaya Al-Quran itu mudah kita cerna, mudah kita pelajari, mudah kita pahami, ya, mudah kita hafalkan. Ini dulu poin yang pertama ini, pondasinya, pijakannya adalah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat saja. Ya, kita tidak ingin apa yang di dunia. Andaikan nanti ketika kita dapat di dunia juga berarti itu bonus. Ya. Bonus yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira. Disebutkan oleh para ulama sebagai al-busyra al-ajilah. Kabar gembira yang disegerakan. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Ya. Tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh beliau. Iqtida'u thawabil amal fil akhirah. Ya, kita mengharapkan apa yang didapatkan di akhirat. Nah, kalau Allah ridho sama kita, insya Allah Allah kasih apa yang kita inginkan di akhirat itu. Maka ini menjadi poin pertama yang harus kita yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan ketika kita belajar ataupun mengajar. Mengajar juga demikian. Jadi kita mengajar Al-Quran bukan karena ingin dikatakan sebagai ahlul Quran oleh manusia. Cukup kita sebagai ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kalau orang yang mengajar dengan tujuan-tujuan yang selain ridho Allah, nah itu dia cepat selesai dia. Ya. Cepat berhenti. Ya. Kalau dia tidak dapatkan apa tujuannya, dia berhenti. Nah, kalau sudah berhenti dia sudah mencari hal-hal yang lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran sama sekali. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka ketika belajar ataupun mengajar, ini penting untuk kita jadikan sebagai patokan utama kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dua nasihat dari dua orang penting dalam kitab ini yang disebutkan, dan kedua-duanya ini adalah orang yang sering dinukil mereka punya perkataan-perkataan sebagai nasihat-nasihat yang menggugah kalbu, ya, menggugah hati. Ya. Sudah Isya, ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita sambung nanti pada pertemuan selanjutnya dengan nasihat-nasihat selanjutnya. Masih ada beberapa nasihat tentang tentang fasal yang pertama, atau tentang poin yang pertama. Ada nasihatnya Fudail bin Iyad, Salatus Turi, Sirri, Al-Harith Al-Muhasibi. Ada sekitar 4 lagi nasihat yang perlu kita baca, ya, tentang
keikhlasan atau ketika kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Semoga Allah memberikan usia yang panjang dan kesempatan yang baik ya, serta kesehatan yang bagus ya. Sehingga kita bisa membaca nasihat-nasihat para ulama ini ya, kita jadikan sebagai tentu setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita membaca hadis-hadis Nabi yang juga penuh berisi nasihat-nasihat ya, memang baik kalau kita menambah dengan nasihat-nasihat para ulama ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.